Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap Ini Yellow Katura Ulung Wae ya. Mana kopinya? Bukan yang ini, satunya lagi. Pabriknya sama dari ini ya. Cuma jenis kopinya yang beda. Oke, taruh minum kopi dulu. Menikmati kopi karena kemarin saya badan agak sedikit ngedrop ya. Jadi ini nggak tahu masuk angin kayaknya, kurang tidur atau gimana, badan sakit meriang, bukan meriang ya, pegal. Terus perut agak sedikit berontak. Nah, jadi kalau kayak gitu biasanya saya makan plain, minum plain ya. Jadi kopi cuma sehari, waktu itu cuma sepagi ya kayaknya. Atau saya nggak ngopi, lupa saya kemarin. Nah, makanya ini pagi ini menikmati kopi lagi. Itulah, harus banyak-banyak bersyukur bisa menikmati kopi. Karena banyak orang yang tidak bisa menikmati kopi, ada yang jantungnya berdebar-debar, ada yang perutnya sakit, sensitif gitu ya. Alhamdulillah saya masih bisa menikmati kopi. Topik yang ingin saya bahas adalah judulnya nih ya, conform or be cast out. Ini sebetulnya bagian dari lirik lagu bandnya namanya Rush, lagunya Subdivision. Ini adalah salah satu band kesukaan saya. Bagi Anda yang tahu saya, ini adalah satu band kesukaan saya, band dari Kanada, rock band namanya Rush. Lagunya Subdivision. Subdivision ini lagu dari zaman saya SMA kali ya, yang mengisahkan bagaimana perjuangan anak-anak muda atau anak remaja ya, yang baik di sekolahan, di mall, kalau di rumah kalian enggak ya, di daerah-daerah, di perumahan, untuk apa ya, ada peer pressure untuk kita tuh sama dengan yang lain-lain ya, conform ya, or be cast out, artinya ya kamu ikutan yang lain nggak, kalau nggak kamu akan ditendang, cast out ya, di spell out, dihukum, dikeluarkan dari geng gitu atau apa ya, dikeluarkan dari komunitas gitu ya. Jadi ada pressure dari lingkungan ya untuk melakukan seperti itu. Sejak zaman kecil, ya mungkin nggak kecil banget ya, tapi mungkin sejak SMA ya, kita mengalami tekanan-tekanan seperti itu ya. Misalnya kalau nggak ngerokok nggak keren, kalau nggak pakaiannya nggak bagus, pakaian mahal-mahal nggak keren, sepatunya bukan itu nggak keren, handphonenya bukan iPhone nggak keren, dan seterusnya gitu ya. Nah inilah tekanan-tekanan yang harus kita hadapi. Mula-mulanya memang pada masa remaja, itu masa sulit-sulitnya. Masa remaja adalah waktunya kita belajar bagaimana kita bisa menghadapi tekanan seperti itu. Setelah tua juga demikian ya, setelah dewasa kemudian menginjak tua juga begitu. Orang punya mobil, wah saya pengen punya mobil, tetangga punya motor, wah saya pengen punya motor, tetangga apalagi ya. Nah gitu-gitulah ya, iri. Ada kulkas, oh kulkas TV-nya gede, tetangga punya handphonenya iPhone, saya juga pengen punya handphone iPhone, tetangga punya sepeda Brompton, saya juga pengen punya Brompton gitu ya. Jadi kita tuh di mold atau dibentuk supaya sama dengan yang lain-lain ya, conform. Ini alhamdulillah saya dari kecil sudah tahu bahwa saya itu berbeda ya. I don't have to be conform to be part of my group, my society. Jadi saya paham akhirnya bahwa saya itu tidak harus sama dengan yang lain-lainnya untuk diterima di dalam society. Misalnya zaman dulu ketika masih SMA bahkan SMA, teman-teman saya banyak yang merokok di SMA, saya tidak gitu. Bukannya alergi atau apa, marah-marah itu enggak, ya nggak pengen aja gitu. Dan orang-orang merasa terjebak ya harus ikutan itu, saya enggak, ya duduk-duduk. Kalau orang pada ngerokok juga saya tidak menghindar, artinya tidak, dasar ngerokok. Enggak, saya duduk join dengan teman-teman duduk sana, saya duduk dan having fun, ngobrol-ngobrol sama-sama, ketawa-ketiwi sama-sama ya. I'm part of the group, I'm part of the society, even though I'm not, I'm different gitu ya. Saya tidak ini. Dan teman-teman pun akhirnya tidak mempressure juga, enggak ini. Soal rokok ya pernah ngerokok ya pernah ya, namanya juga sosial ini ya.
social smoker. Mungkin dalam setahun ngerokok sekali ya, atau 2 kali, nggak tahu lah ya, nggak ingat lagi ya. Tapi artinya maksudnya saya tidak yang harus ya melakukan itu atau harus sama dengan yang lain atau harus ini, enggak gitu. Saya yang beda gitu. Merasa saya paham beda. Dan dari awal saya juga akhirnya mengetahui bahwa untuk diterima di dalam grup kita tidak harus sama ya, tidak harus conform. Jadi boleh-boleh aja beda. Nah itulah yang membuat akhirnya saya tetap sampai sekarang ya. Renegade ya, ngaco ya. Misalnya ya itu dia ya, ini mungkin nggak bagusnya saya itu ya, misalnya ngajar atau apa saya pakai kaosan kayak gini ya. Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia ya, bajunya kaosnya gitu ya. Artinya selama saya melakukannya rapi, saya menghargai yang bersangkutan, tentu saja ya ada tempatnya juga. Kalau saya pergi ke kondangan juga nggak pakai kayak gini ya, tidak menghargai mengundang. Tapi kalau masih dalam konteks mengajar, misalnya mengajar di kampus ya, bukan di yang formal kampus, saya masih pakai gini. Ya, karena yang belajar adalah ini, bukan kaosnya gitu ya. Ya harus dibedakan ya. Paham itu. Tentu saja kaos saya harus bersih, harus wangi sehingga tidak membuat orang tidak nyaman ya, misalnya bau keringat atau apa ya, bau badan gitu ya, itu yang harus dijaga, kita menjaga ini. Tetapi balik lagi tidak boleh ya ini ya, tidak harus conform. Ada lagi di liriknya mengatakan be cool or be cast out ya, kita harus cool, kita harus kelihatan keren, mantap gitu ya, harus kelihatan. Enggak juga gitu ya, to be part of the society you don't have to be cool ya. Saya juga tidak ingin kelihatan keren-keren atau apa. Di dalam ini sama juga di dalam YouTube ya, semua orang gitu ya bilang subscribe ini, nyalakan lonceng gitu. Saya nggak kayak gitu. If you want to subscribe my channel, subscribe. If you don't want to, you don't. Nggak harus juga ya. Kalau Anda merasakan manfaatnya tentu saja akan, yaitu ini sendiri ya, inisiatif sendiri. Kalau nggak manfaatnya juga nggak apa-apa. Memang setiap orang juga tidak harus punya grupnya ya, tidak harus, semua orang tidak harus sama. Ya itulah ya. Itu ya subdivision ya, jadi bagi. Jadi kita tuh dikotak-kotakan, kemudian ya di dalam society kita itu di pressure supaya conform ya, seperti itu. Itulah yang saya lihat ya, banyak orang yang terjebak seperti itu. Alhamdulillah saya tidak, dan alhamdulillah society bisa menerima saya juga dengan apa adanya. Tentu saja saya paham bahwa karena saya berbeda, saya juga tidak harus mendapat special treatment. Saya akan ditreat sama dengan yang lainnya lagi. Saya di-qualify sama dengan yang lainnya meskipun saya berbeda sama. Saya dinilai sama dengan yang lainnya. Misalnya kalau saya tidak ingin mempromosikan YouTube ini ya, kan ambil contoh case ya. Ya saya tidak akan marah-marah, tidak akan menyesal atau tidak akan kalau yang followernya sedikit, ininya like-nya sedikit, ya memang demikian lah ya. Tujuan saya memang beda dengan yang lain. Tadi ya, I don't have to be conform to that kind of mold, bentukan seperti itu ya. Belajarlah menjadi jati diri sendiri ya. Tentu saja itu membutuhkan waktu yang lama pencarian jati diri. Kalau usia Anda di bawah 40 tahun, Anda masih bisa mengubah diri Anda. Itu teori saya. Kalau di atas 40 tahun sudah susah ya mengubahnya, karena sudah terbentuk ya, you are mold ya. Maka itulah dalam proses mencari jati diri, berubahlah ya. Anda berubahlah dalam artian yang menjadi lebih baik ya. Anda masih bisa berubah menjadi lebih baik ya. Dan itulah ya. Dan saya melihat juga banyak orang yang akhirnya mencontoh saya juga ya, untuk tidak harus confirm, dan tentu saja dengan cara begitu kerjaannya yang bersangkutan dan saya juga menjadi lebih berat ya, karena kita tidak ada contoh lain ya. Kalau confirm kan bisa lihat orang lain kayak gitu ngikut ya, saya enggak harus seperti itu. Itulah ya. Ngopi juga gitu nih, ngopi saya bukan karena ikut-ikutan orang lain, karena saya suka ngopi, itu aja ya. Ngopinya juga caranya saya sendiri, difilter dengan filternya saya sendiri. Yang penting enak dong. Nah kalau enak itu ya, saya share kepada anda suka lagi gini loh, ini cara ngopi saya enak kayak gini. Dulu saya juga perut saya termasuk yang sensitif ya, jadi saya berusaha juga ngopi, mencari cara yang ngopi enak, yang aman terhadap
perut setidaknya. Kalau jantung saya nggak ada masalah dengan kopi ya, tapi kalau perut saya juga ada masalah deh. Kalau kopinya nggak benar, mencret saya diare juga gitu ya. Jadi kopinya harus benar. Nah itu dia, kalau ada orang sakit perutnya saya bilang, oh ya mungkin kopinya nggak benar atau belum cocok ya. Gitu ya. Ntar saya minum kopi dulu, saya teruskan dikit lagi. Aduh, kok aduh ya, alhamdulillah enak banget ya. Inilah enaknya hidup di Indonesia ya, di Jawa Barat khususnya, kopinya enak-enak ya, luar biasa. Tentu saja saya dapat kopi dari yang lain-lain. Ini kopinya ini dari Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Ya. Yeah. Kopi gini sampai keringetan ya. Artinya, badannya sampai keringetan nih. Kayak orang yang makan itu ya, wah makan kaki naik tuh sambil makan, gembrobios keringatnya gitu ya, wah sedegar. Ya, sat itu enak banget ya makan kayak gitu ya. Cuma nasi, tahu tempe, sambal, kerupuk, udah gebrobios keringat gitu ya. Kalau saya ditambah itu ya labu tuh, wah udah nikmat dunia, nggak perlu makan yang 30 juta ya. You don't have to be conform ya. Jadi kata-kata conform and or be cast out itu adalah dari society, dari lingkungan, peer pressure. Hindarilah, we can do that. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.